kata ulama itu di surat Asy-Syu'ara. Alam yakun lahum ayatan ay ya'lama ulama Bani Israil. Disebutkan ulama-ulamanya Bani Israil. Ayat kedua disebutkan di surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya dua surat tersebut yang menyebutkan kata ulama. Nah, ulama dalam perspektif tafsir Al-Quran, dia menggabungkan antara zikir dan fikir. Fikir tanpa ada fikir, maka belum dinyatakan ulama yang hakiki. Berfikir saja tapi tidak diiringi dengan zikir juga demikian. Ini yang Allah sifati di dalam firman-Nya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang disebut beriman secara hakiki adalah para ulama. Itu mereka senantiasa berzikir dalam setiap keadaan mereka, duduk, tidur, berdiri. Kemudian Allah tambahkan wa yatafakkarun, tapi juga mereka senantiasa berfikir. Jadi al-jam'u baina dzikir wal fikir, itulah ulama yang hakiki. Dia menghimpun antara zikir dan berfikir. Sifat ulama yang paling dominan yang Allah sifati adalah khasyah. Dari kata yakhsha, khasiyah yakhsha, khasyatan, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, seorang ulama ahli sunnati wal jamaah yang lahir pada tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, beliau menyatakan innamal ilmu khasyah. Substansi daripada ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan al-ilmu khasyatu kulluh yu'raf bidzaka ahlu. Al-ilmu bil a'mali yazku bil ahwali wa laysa bil aqwali wa kathratil jidali. Substansi dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam hati sudah muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan nampak dari wajahnya. Ilmu itu dengan praktek dan amal, bukan dengan ucapan dan perdebatan. Inilah makna ulama yang memiliki sifat utama adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau tempatkan posisi ulama sebagai pewarisnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah dalam sunannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakin warathul ilma. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Alhamdulillah, para ulama-ulama Indonesia, khususnya ulama-ulama pendiri Nahdlatul Ulama seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, dan ulama-ulama lainnya, mereka itu adalah ulama yang hakiki, yang sebenar-benarnya ulama, yang bukan hanya sebagai ulama tapi juga sebagai mujahid, pejuang. Bahkan keluar fatwa hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Ini adalah fatwa yang sudah ada di dalam kitab-kitab hadis terdahulu. Kalau kita membaca kitab Fathul Bari ala Syarh Sahih Al-Bukhari yang disusun oleh Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani yang lahir pada tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, di situ juga sudah termaktub bahwa mencintai tanah air adalah bagian daripada iman. Dan jika kita membaca kitab tafsir karya seorang mutafanninu, multidisipliner ilmu bernama Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang beliau Asy'ari, ahli sunnah wal jamaah, yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib juga disebutkan bahwa mencintai tanah air bagian daripada keimanan. Jadi ini bukan hal yang baru, sudah ada sejak lama. Maka oleh sebab itu orang-orang Indonesia, mereka memilih dakwah yang tawassut, yang moderat,
yang dibawa oleh ulama-ulama berakidah Asy'ari bermadzhab Syafi'i. Kalau kita berbicara akidah dalam sejarah panjang teologi itu macam-macam jenis. Ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada juga Qadiriyah, ada Jabariyah, dan banyak lagi. Namun di antara pemahaman akidah Islam yang moderat adalah Asy'ari dan Maturidiyah yang didirikan oleh Al-Imam Ali bin Ismail atau terkenal dengan nama Abu Hasan Asy'ari yang lahir pada tahun 260 Hijriah, wafat 324 Hijriah, dan juga didirikan oleh Abu Mansur Al-Maturidiyah yang wafat pada tahun 333 Hijriah karena pemikiran yang moderat. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari beliau memiliki guru pertama adalah ayah dan paman-pamannya. Dari kecil sudah hafizal Quran, sudah menghafal Al-Quran. Setelah itu beliau melakukan perjalanan ilmiah ke kota Makkah Al-Mukarramah, menimba ilmu dari ulama-ulama besar di sana. Di antaranya pengarang kitab I'anatut Talibin, yang dimana juga adalah guru dari guru beliau. Guru beliau yang utama namanya Syekh Mahfud At-Tarmazi. Ini dulu ketika kami studi di Hadramaut di Yaman, banyak orang-orang Arab membaca kitab tersebut. Judulnya Mauhibatu fi Fadl, syarah daripada kitab Minhajul Qawim yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, mereka berpikir Tarmasi itu Termes di daerah Uzbekistan seperti Imam Tirmizi. Ternyata diselidiki itu adalah Pacitan, ulama Pacitan. Kitabnya digunakan di berbagai universitas dan pondok pesantren yang ada di Jazirah Arab. Itu ulama Indonesia, salah satu guru daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau pakar juga di dalam bidang ilmu hadis. Maka disebutkan gelar-gelar beliau, namanya Syekh Mahfud At-Tarmazi, Al-Imam, Al-Allamah, Al-Faqih, Al-Muhaddits, Al-Usuli, Al-Mukri. Beliau seorang imam, seorang yang banyak menguasai ilmu, ahli fikih. Kemudian juga ahli usuluddin, baik usul fikih dan usuluddin, yaitu ilmu kalam, ilmu tauhid. Al-Muhaddits, ahli hadis. Al-Muqri, beliau seorang yang memiliki 14 cara baca Al-Quran. Kalau kita kenalkan qiraatus sab'ah, 7 bacaan. Nah, beliau kuasai sampai 14 bacaan. Itu Syekh Mahfud At-Tarmazi yang menjadi guru besar di Masjidil Haram, mengajar di Masjidil Haram, muallim Masjidil Haram. Itu salah satu guru utama daripada pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah. Kemudian Syekh Mahfud At-Tarmazi, kami selidiki beliau belajar kepada siapa sehingga bisa menjadi ulama besar. Ternyata guru-guru beliau di antara kalangan para habaib ada yang bernama Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau kita sering membaca maulid berjudul Simtud Duror yang disusun oleh Al-Habib Muhammad bin Muhammad Al-Habsyi, ini kakaknya. Kakak beliau namanya Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi, menjadi mufti mazhab Syafi'i di kota Makkah. Itu salah satu guru daripada Syekh Mahfud At-Tarmazi. Guru lainnya beliau adalah Syekh Abu Bakar Syato, As-Said Abu Bakar Syato. Kalau dalam pesantren yang ada di Tanah Jawa dan pesantren yang ada di Hadramaut, khususnya yang bermadzhab Syafi'i, pasti tidak asing dengan kitab karya beliau berjudul I'anatut Talibin. Itu salah satu guru daripada Syekh Mahfud At-Tarmazi. Guru lainnya beliau bersambung kepada seorang ulama multi talenta bernama Syekh Nawawi Al-Bantini, juga menjadi guru besar di Masjidil Haram, bernama Syekh Nawawi Al-Bantini. Banten menunjukkan lokasi beliau tinggal dahulu di kota Banten, di Tanah atau Tanuri disebutkan. Ini beliau mengarang berbagai jenis fan keilmuan agama Islam. Kita berbicara tafsir, kitabnya itu menjadi salah satu kitab tafsir rujukan berjudul Tafsir Al-Munir. Kita berbicara ilmu fikih, beliau juga punya kitab fikih berbicara tentang hukum Islam berjudul Qutul Habib, dan juga Nihayatuz Zain, Kashifatus Syaja', syarah daripada Safinatun Najah. Kita berbicara tentang ilmu tasawuf, beliau menguraikan kitabnya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, berjudul Bidayatul Hidayah, dijelaskan dan diuraikan oleh beliau berjudul Maraqiyul Ubudiyah. Kita berbicara akidah, beliau punya kitab akidah berjudul Nuruz Zalam, syarah Aqidatul Awam. Ini adalah guru dari gurunya, guru Hasyim Asy'ari bernama Syekh Mahfud At-Tarmazi.
Beliau punya guru, salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantini. Guru kedua yang beliau mengambil sanad yaitu Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura. Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura ini adalah guru utama beliau ketika beliau bermukim di Nusantara, di Indonesia. Beliau di Jombang. Beliau sering ke Madura. Di sana beliau menuntut ilmu kepada seorang kiai besar bernama Khalil Bangkalan. Kiai Haji Khalil Bangkalan punya murid, diantaranya juga selain Kiai Haji Hashim Asy'ari, satu tabaqat bernama Kiai Haji Ihsan Jamfes Al-Qidiri. Ini kitabnya, saudara-saudara sekalian, menjadi kitab tasawuf yang dilombakan di Azhar dan menjadi kitab tasawuf terbaik, berjudul Sirajut Talibin. Mereka cari tahu siapa ini ulama, dipikir ada di Jazirah Arab, ternyata adanya di Kediri. Namanya Kiai Haji Ihsan Jamfes. Beliau mensyarahkan kitab Al-Imam Al-Ghazali, kitab terakhir Imam Ghazali sebelum beliau meninggal. Beliau mengarang kitab berjudul Minhajul Abidin, disyarahkan oleh Kiai Haji Ihsan Jamfes, berjudul Sirajut Talibin. Bahkan ada masalah kontemporer di masa itu tentang hukum merokok dan meminum gahwa, kopi. Gahwa ini diambil dari kata khamar. Makanya kalau gahwa secara bahasa itu artinya khamar, haram. Tapi gahwa secara terminologi, dia berjalan dengan perjalanan waktu sejarah, itu artinya minuman yang membuat kita kuat, makanya namanya gahwa. Beliau mengarang kitab tersebut membahas tentang hukum minum kopi dan hukum merokok, berjudul Irsyadul Ikhwan fi Bayanil Ahkam Syurbil Gahwati wad Dukhan, membahas tentang masalah tersebut. Artinya begitu luas ulama-ulama terdahulu di dalam pemikirannya. Ini salah satu daripada sahabat dekatnya pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kemudian guru daripada Kiai Haji Khalil Bangkalan ternyata ditemukan satu ulama asal Dagestan. Kalau kita sering menonton dahulu, ya di zaman kita terkenal namanya Habib Nurmagomedov. Ya, Habib Nurmagomedov itu adalah orang Dagestan. Dagestan di Rusia, pecahan daripada Rusia. Nah, ada ulama yang dekat dengan ulama-ulama Indonesia. Makanya sampai saat ini di Chechnya, khususnya di Dagestan itu, mereka itu mazhabnya Syafi'i sama seperti Indonesia. Karena dahulu punya hubungan dekat antara ulama-ulama Dagestan dengan ulama-ulama Indonesia. Nah, ini salah satu guru daripada Kiai Haji Khalil Bangkalan. Khalil Bangkalan punya guru namanya Abdul Hamid Asy'arawi. Asy'arawi ini disebutkan adalah pengarang Khasyah, yaitu komentar kitab fikih berjudul Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami yang mensyarahkan kitab Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah wafat 676 Hijriah berjudul Minhajut Talibin. Ini kitab fikih yang paling utama dalam mazhab Syafi'i. Dan kita bermazhab Syafi'i, mayoritas orang-orang yang ada di Nusantara, di Asia ini, Malaysia, Brunei, Indonesia dan sekitarnya itu, mereka dari dulu sudah mendapatkan dakwah yang moderat karena mazhab fikih yang paling moderat mazhab Syafi'i. Kalau yang paling keras Hambali. Contoh, Hambali itu menyatakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja hukumnya kafir. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak kafir, tapi fasik. Nah, ini membuktikan bahwa mazhab Syafi'i diterima dakwanya di Nusantara ini, ditulis oleh Ibnu Battuta dalam kitab Ar-Rihlah di abad ke-7 Hijriah, bahwa mereka sudah menerima mazhab Syafi'i di bawah abad ke-7 sebelum Wali Songo. Wali Songo itu sekitar abad ke-7. Dan Wali Songo juga adalah bermazhab Syafi'i karena asalnya dari India, dari Abdul Malik Al-Muhajir Thani. Abdul Malik punya turunan-turunan, inilah mereka Wali Songo yang nanti menyebarkan dakwah di tanah Jawa. Abdul Malik ini adalah orang keturunan daripada Ahmad Al-Muhajir, asal dari Hadramaut, dari keturunan Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Muhajir ayahnya namanya adalah Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi ayahnya adalah bernama Muhammad An-Nagib. Muhammad An-Nagib ayahnya bernama Ali Uraidi. Ali Uraidi ayahnya bernama Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Imam Ja'far Shadiq, Al-Imam Ja'far Shadiq ayahnya bernama Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir ayahnya bernama Al-Imam Ali Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin ayahnya bernama Imam Husain. Imam Husain ayahnya adalah Imam Ali bin Abi Thalib dan istrinya adalah Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, putri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa rangkaian sanad keilmuan mereka itu
sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syekh Syarwani ini punya kitab Hawashi namanya Hasyiah dengan Ibnu Qasim. Mereka mengkomentari kitab Tuhfatul Muhtaj, syarah dari Minhajut Thalibin. Kitab ini populer di kalangan mazhab Syafi'i. Ada 3 kitab yang mensyarahkan Minhajut Thalibin yang sangat terkenal, di antaranya karya Ibnu Hajar Al-Haytami berjudul Tuhfatul Muhtaj, yang kedua karya Imam Romli berjudul Nihayatul Muhtaj, yang ketiga karya Al-Imam Khatib Asy-Syarbini. Sesuai dengan nama Pak Syarbini, ini tafaulan dengan nama ulama besar namanya Al-Khatib Syarbini, yaitu berjudul Mughni Muhtaj. Inilah 3 ulama Syafi'iyah yang mensyarahkan daripada kitabnya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Nah, kitab yang begitu luas pembahasan ini dijelaskan lagi oleh gurunya Syekh Khalil Bangkalan, Al-Imam Syarwani, namanya Hawashi Syarwani wa Ibnu Qasim. Ternyata pada tahun 1204 Hijriah sampai 1222 Hijriah muncul paham yang tadi disebutkan, paham ekstrim, namanya Wahabiyah. Akhirnya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah banyak yang dibunuh, sebagian diasingkan, sebagian hijrah. Nah, Syekh Syarwani ini ternyata hijrah sampai ke Pontianak. Beliau punya anak. Kalau beliau tidak sempat hijrah, meninggal. Tapi anaknya sampai ke Pontianak, namanya Syekh Mahmud Asy-Syarwani bin Abdul Hamid. Sampai di Pontianak ada sultan bernama Sultan Muhammad Al-Qadri. Karena Kesultanan Pontianak itu marganya Al-Qadri, dari kalangan habaib juga. Nah, beliau mengangkat Syekh Mahmud sebagai mufti. Syekh Mahmud akhirnya punya anak perempuan namanya Jamilah bintu Mahmud, yang nanti menikah dengan Sultan Muhammad. Lahirlah anak namanya Sultan Hamid II yang menggagas lambang Garuda. Jadi beliau punya ibu ini turunan orang Rusia. Abahnya habaib, ibunya turunan Rusia. Nah, ini beberapa rangkaian sejarah bagaimana silsilah keilmuan daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau di dalam satu kitabnya berjudul Adabul Alim wal Muta'allim, kitabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau mengatakan kita wajib belajar 4 ilmu. Ini wasiat dari beliau. Yang pertama, ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu iman, dengan berbagai namanya tapi substansinya sama, membahas tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yabhasu fi itsbatil aqaid diniyah bil adillatil yakiniyah al-aqliyah wal naqliyah allati tuzilu kull syak. Yaitu satu bidang ilmu yang membahas ketetapan keyakinan agama dengan dalil-dalil yang meyakinkan secara rasionalis dan kutipan-kutipan nas yang menghilangkan segala keraguan. Ilmu yang kedua yang diwajibkan oleh beliau yaitu ilmu fikih, berkaitan tentang ritual ibadah kita. Fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakah, fikih muaqabah, fikih ibadah, interaksi sosial, fikih pernikahan dan hukum pidana perdata. Kemudian ilmu ketiga yang wajib adalah tadi ilmu tasawuf, pendekatan hati, pembersihan hati, pembersihan spiritual. Ilmu tasawuf secara substansial yang paling utama adalah tasawuf akhlaki. Tasawuf ini terbagi banyak, tapi yang diwajibkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tasawuf akhlaki, yaitu menambah diri kita menjadi manusia yang lebih baik, karakternya, akhlaknya, perilakunya. Disebutkan di dalam satu definisi, ilmun mawdu'uhu ahkamun qimiyatun tata'allaqu bil a'mali allati tusafu bil husni awil qubhi, yaitu satu bidang ilmu yang membahas tentang hukum-hukum yang bernilai yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang disifati baik atau buruk. Itu namanya ilmu akhlaki. Ini wasiat daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ada 4 ilmu, tapi yang satu ilmu ini saya anggap satu ilmu. Jadi asma wa sifat, membahas tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ini menjadi satu kesatuan dengan ilmu kalam. Yang sebagaimana yang dikutip oleh Al-Imam Al-Baihaqi, ulama ahli sunnah wal jamaah yang lahir pada tahun 384 Hijriah, di dalam kitabnya berjudul Al-Asma wa Sifat. Ini wasiat dari beliau. Nah, beliau secara garis besar menyatakan dalam kitab Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaah bahwa yang namanya ahli sunnah wal jamaah akidahnya 2. Kita kiblatnya kedua akidah, Asy'ariyah dan Maturidiyah.
Idza utlika ahlu sunnah wal jamaah fahum asy'ariyah wal maturidiyah. Jika dimaksudkan akidah ahli sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud asy'ariyah dan maturidiyah. Karena ini yang paling moderat. Sehingga pendirinya di saat menjelang wafat namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Asy'ari ini turunan sahabat namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi beliau lahir tahun 260 Hijriah, wafat 324. Beliau punya nasab itu bersambung kepada sahabat Nabi bernama Abu Musa Asy'ari. Nah, beliau sebelum wafat, detik-detik menjelang wafatnya itu diabadikan oleh seorang pakar sejarah Islam bernama Al-Imam Al-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 708 Hijriah. Dalam kitabnya Syiarul A'lamin Nubala, beliau menyatakan begini, la ukaffiru ahadan min ahli qiblah abada. Saya tidak berani mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat. Apa ahli kiblat? Yaitu orang yang sudah bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, kemudian sholatnya menghadap ke Ka'bah, maka itu sudah diharamkan kita mengeluarkan tuduhan orang itu kafir. Itu beliau menyatakan. Ini gambaran moderatnya beliau. Dan Nabi kita Muhammad SAW sudah memberikan penjelasan ini dalam hadisnya, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka tuduhan ini bisa kembali kepada salah satu dari 2 orang tersebut. Jika memang orang itu tidak kafir, maka yang berucap menjadi kafir. Ini berarti Nabi ajarkan semacam warning, peringatan, jangan mudah menyalahkan dan mengkafirkan sesama kaum muslimin. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang Nabi sebutkan di dalam hadis, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, saya kotanya ilmu, Ali adalah pintunya ilmu. Dalam kitab Nahjul Balaghah beliau mengatakan manusia itu ada 2, ada saudaramu di dalam agama dan ada saudaramu di dalam kemanusiaan. Inilah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada saksi mata ibu-ibu namanya As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau ini kelahiran tahun 1200 Hijriah. Beliau jadi saksi mata bagaimana berkembangnya satu paham yang ekstrim, yang dimana mudah mengkafirkan, mudah mensyirikkan, kemudian tidak akan bisa menggunakan metodologi yang disebut tadi adat matoto agama, tidak akan bisa, karena yang bersifat agama pun disalahkan, yaitu faham yang tadi disebut oleh Bapak Abdurrahman namanya Wahabiyah. Kalau Wahabi, Wahabiyah sama. Wahabiyah ini ada kitab karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan berjudul Fitnatul Wahabiyah, fitnah Wahabi. Di situ beliau sebutkan awal munculnya paham ini di Najd, di Saudi Arabia pada tahun 1204 sampai 1222 Hijriah. Itu berkembang besar. Disebutkan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kesyirikan orang-orang musyrik di zaman Nabi, itu mereka tarik di zaman kita dan dituduhkan kepada kaum muslimin. Ini pemahaman pertama. Yang kedua, dia banyak terinspirasi daripada nabi-nabi palsu, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Ini satu suku yang dimana, mohon maaf, kerajaan Saudi Arabia yang mendukung paham ini karena dua-dua kongsi. Mereka adalah keturunan dari pengikut nabi palsu, Bani Hanifah. Itu pernyataan As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian yang ketiga, seluruh kubah-kubah kuburan yang ada di Makkah dan di Madinah, di Ma'la dan di Baqi, itu diratakan oleh mereka. Orang yang bertawasul dianggap syirik, istighatsah dianggap syirik. Bahkan ajaran yang dibawa ini untuk sahnya harus syahadat kembali kepadanya. Berarti yang lain 600 tahun yang lalu mereka tidak Islam. Itu termaktub oleh ulama-ulama yang hidup di zamannya dan ada di kota Makkah dan Madinah. As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini salah satu gurunya Syekh Mahfud Termasi, guru daripada gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau menyaksikan bagaimana ini ajaran menyimpang sudah muncul di Najd. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, akhwafu ma akhafu ala hadhil ummah rajulun yu'awwilul Qur'an bisun'ihi fi ghairi mawdi'ihi. Dalam satu riwayat hadis Nabi mengatakan, saya takut fitnah yang menimpa umatku ini,
Nanti muncul seorang laki-laki menakwilkan Al-Quran dengan perbuatannya, dengan akalnya, bukan pada tempatnya. Nah itu terjadi. Syekh Said Ahmad Zidane mengatakan ini adalah pemahaman Wahabi. Ayat-ayat yang menceritakan tentang kemusyrikan orang-orang musyrik Quraisy mereka tempatkan kepada orang-orang Islam dan berkembang sekarang. Karena ini dibantu juga secara finansial. Pada tahun 1924 Masehi sampai 1925 Masehi, ini ekspansi daripada pemahaman Wahabi berkembang secara politik, mereka berkembang, dan juga secara militer. Digunakan senjata-senjata yang dikirim oleh Inggris kepada mereka. Muhammad ibn Saud, dia berkongsi dengan Muhammad bin Abdul Wahab untuk menjatuhkan gubernur yang bernama Syarif Hussein, yang akhirnya hijrah sampai ke Urdun, dibuat kerajaan di Urdun sampai sekarang. Turunan-turunannya itu adalah turunan Syarif Hussein, gubernur Makkah dan Madinah, yang diusir oleh pihak Wahabiyah yang dipimpin oleh Ibnu Saud. Berdirilah pada tahun 1932 Masehi secara resmi, yang sebelumnya runtuhnya Daulah Utsmaniyah yang ada di Irak pada tahun 1924 Masehi. Maka fatwa pertama yang keluar, Bapak-bapak Ibu sekalian biar bisa tahu ini kalau dibiarkan berkembang bahaya. Fatwa pertama yang keluar yaitu membongkar kuburan Nabi untuk dikeluarkan dari masjid. Itu fatwa pertama. Itu terjadi pada tahun 1924 sampai 1925 Masehi. Maka kiai-kiai Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama belum terbentuk. Mereka melihat hal ini akan terjadi, maka dibuatlah perkumpulan. Salah satu tujuannya adalah untuk melarang dan menghalangi jangan sampai kuburan Nabi dibongkar dan dikeluarkan dari makamnya. Kiai Haji Khalil Bangkalan mengisyaratkan kepada salah satu muridnya bernama Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, membawa tasbih dan tongkat untuk diberikan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang isyaratnya membuat organisasi Jam'iyyatun Nahdlatul Ulama. Salah satu tujuan daripada mendirikan organisasi Jam'iyyatun Nahdlatul Ulama selain untuk melindungi dan menyebarkan paham tawassut ahli sunnah wal jamaah, tapi ada tujuan kedua, yaitu ingin menyelamatkan jasad Rasulullah yang mau dibongkar oleh Wahabiyah. Dibuatlah komite namanya Komite Hijaz. Dikirimlah seorang kiai Nahdlatul Ulama, berdiri pada tahun 1926 Masehi, 31 Januari resmi berdiri Nahdlatul Ulama. Dikirimlah komite yang dipimpin oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah yang ada di gambar bagian kanan ini. Beliaulah menjadi komite yang datang bertemu dengan Ibnu Saud dengan jajaran-jajarannya. Salah satu permintaannya adalah jangan membongkar kuburan Nabi Muhammad SAW. Ini permintaan umat Islam. Jadi luar biasa bagaimana ini fatwa sampai sekarang ada. Ada seorang Syekh Wahabiyah namanya Syekh Albani, wafat tahun 1999 Masehi. Di dalam kitab disusun oleh seorang ulama berjudul Adil Kazim Abdullah, berjudul Al-Mudhik Al-Mubki. Di situ beliau kutip salah satu fatwa Syekh Albani adalah membongkar kuburan Nabi, karena tidak boleh ada kuburan dalam masjid katanya. Itu adalah perbuatan syirik. Jadi harus dibongkar. Kemudian kubah hijau masjid Nabi, Hadratul Qubbatul Hadra, itu juga harus dibongkar karena itu adalah perkara bid'ah. Ini fatwa kontemporer dari Syekh Albani. Ini tokoh-tokoh Wahabi. Kami tidak mengajarkan membenci, tidak. Kita pakai cara-cara yang indah. Ini memang sudah zamannya. Tapi perlu kita tahu bahwa ini sudah berkembang, khususnya di Maluku Utara sudah berkembang. Sudah berkembang di masjid-masjid itu banyak. Nanti pengajiannya pertama mengkafirkan kedua orang tua Nabi. Orang tua Nabi di dalam neraka, ayah ibunya Nabi dalam neraka. Pendiri Nahdlatul Ulama dengan para kiai, mereka adalah orang-orang yang sangat menghormati Nabi Muhammad. Kita baca kitab-kitab mereka, keyakinan mereka tidak seperti itu. Yang kedua, mudah membid'ahkan. Perayaan Maulid Nabi bid'ah, tahlilan bid'ah,
zikir berjamaah bid'ah. Nah, ini bagian daripada ajaran-ajaran Wahabiyah. Jadi saya nyatakan ini korban intelektual. Kita orang-orang Indonesia yang belajar kemudian pulang jadi Wahabi, mereka juga korban. Harusnya mereka mengkaji sejarah ini. Sejarah ini bukan sejarah yang tertutup. Sudah terbuka jelas bagaimana berdirinya paham Wahabiyah dan juga kerajaan Saud. Disokong oleh Inggris, diruntuhkan untuk diberikan tanah Palestina kepada orang Yahudi. Itu sejarahnya. Jadi ada konspirasi besar yang mereka bangun, dan ini yang memunculkan problem di tengah-tengah umat saat ini. Nah, maka ini Nahdlatul Ulama hadir membawa pencerahan akidah tawassul yang dibawa oleh para salaf terdahulu, yaitu ahli sunnati wal jamaah. Secara akidah Asy'ariyah, secara fikih Syafi'i, secara tasawuf Al-Ghazali, Abu Hasan Sazili, dan ulama-ulama tarekat lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan ini pertemuan bisa memberikan pencerahan dan manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga ini Nahdlatul Ulama, karena inilah benteng utama aswaja di tanah air Indonesia, dan semoga dilahirkan para ulama-ulama yang memahami secara keseluruhan bagaimana ajaran ahli sunnati wal jamaah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.